si Kak Hesi ya? Oh ya, Kak Farisa ya? Iya. Silakan duduk, Kak. Makasih ya. Selamat pagi, Kak Farisa. Pagi Kak Hesi. Terima kasih ya udah menyempatkan waktu untuk bertemu. Ya, seneng banget akhirnya bisa ketemu sama Kak Hesi. Kakak owner dari Daisy Craft ya? Iya Kak, benar. Setelah saya melihat usaha dari Daisy Craft, saya kagum banget, Kak. Usaha kerajinan tangan kakak udah rame banget ya? Iya Kak, alhamdulillah. Jadi akhir-akhir ini tuh penjualan kita meningkat banget. Tapi jujur kita tuh agak kewalahan gitu Kak, karena semuanya itu kita masih nyatetnya secara manual, penjualannya manual, terus nyatet stoknya juga manual gitu. Jadi gitu ya, Kak. Pas banget kalau gitu. Dengan kondisi usaha kakak yang udah serame ini, sistem digital pasti akan membantu. Iya Kak, betul banget. Jadi sebenarnya kita tuh udah kepikiran digitalisasi sejak dulu banget gitu. Tapi kita bingung harus mulai dari mana. Nah akhirnya salah satu teman kita nyaranin buat ke Digistar gitu. Jadi gini, Kak, sebelum merancang sebuah produk, kita perlu tahu bagaimana alur kerja dari Kak Farisa agar solusi yang kami berikan itu tepat sasaran. Jadi kalau boleh tahu, gimana ya alur kerja dari Kak Farisa? Boleh banget Kak, jadi kita tuh setiap pagi itu bakal memproduksi kerajinan tangan gitu. Nah kalau misal udah jadi, kita bakalan nyatet stoknya yang siap jual itu di buku. Jadi manual gitu semuanya. Misal ada yang beli gitu dari marketplace atau mungkin dari reseller kita, itu kita juga harus ngecek dulu jadi stoknya ada atau enggak gitu. Misal mereka jadi beli nih, kita bakalan nyatet juga ada buku penjualan gitu. Dan buku penjualan ini beda sama buku yang stok tadi. Nah belum lagi Kak, kalau ada bahan baru yang datang gitu, tuh udah pusing banget karena biasanya tuh ada selisih gitu, karena kita nggak update secara real time Kak. Terus oh ya, lebih repot lagi kalau pas akhir bulan itu bener-bener makan waktu banget Kak, karena kita tuh butuh untuk buat laporan penjualan gitu, laporan bulanan yang dia itu di Excel. Jadi kita harus pindah dari manual buku itu ke Excel gitu. Oke, saya udah tangkap poin-poinnya. Jadi kakak butuh sistem pencatatan stok yang akurat dan real time, input penjualan, laporan otomatis, dan notifikasi stok yang rendah. Betul ya Kak? Iya Kak, bener banget. Jadi fitur-fitur tadi tuh emang yang kita perluin. Tapi kira-kira itu bisa diakses lewat HP nggak ya Kak? Atau emang bener-bener harus laptop doang gitu? Dan jujur nih Kak, karena kan kita masih UMKM ya, jadi belum bisa invest besar ke sistem digital. Itu harga sistem ini tuh di range berapa ya Kak? Oke, kalau kakak mau bisa diakses dari HP itu juga bisa kok Kak. Nah, untuk paketnya kami punya paket dasar dengan fitur utama hingga versi lengkap. Paket dasar kami dimulai dari 3,5 juta rupiah. 3,5 ya Kak? Iya. Berarti kalau 3,5 itu belum include sama fitur ekspor ke Excel? Oh, kalau itu sebenarnya belum Kak. Tapi khusus buat kakak, kalau kakak bisa deal hari ini, kita bakal berikan fitur Excel di harga 3,5 juta rupiah. Tapi harus hari ini banget ya Kak? Iya, harus deal hari ini Kak. Oke Kak, kalau begitu saya setuju ambil versi yang itu ya. Oke Kak, terima kasih atas kepercayaannya. Dalam beberapa hari ini akan saya kirimkan demo lengkapnya dan mohon ditunggu dan nanti akan saya hubungi kembali. Makasih ya Kak. Selamat sore Devi, Divana dan Malika. Jadi saya baru aja datang dari klien namanya Daisy Craft. Dia adalah salah satu UMKM kerajinan tangan yang ada di Malang dan cukup ramai sih sekarang. Dan ini adalah proyek baru buat kita karena mereka menginginkan sistem manajemen stok, penjualan yang simple dan bisa diakses dari HP. Oke, jadi klien butuh sistem yang minimalis, user friendly, terus fungsinya ada manajemen stok, pencatatan penjualan, sama laporan sederhana. Betul gitu Hesi? Apa ada detail lain dari sisi bisnisnya? Betul banget Malika. Dan akses dari HP harus stabil karena mereka bakal jarang buka laptop. Selain itu juga perlu notifikasi stok rendah. Oh, kalau gitu saya bakal pakai framework ringan yang fokus di kecepatan akses agar nanti performanya bisa bagus ketika diakses di HP. Untuk fitur utamanya saya akan prioritaskan di input barang masuk dan keluarnya yang mudah, lalu pencatatan transaksi penjualan dengan story, laporan harian atau bulanan sederhana, dan yang terakhir itu notifikasi stok rendah yang bisa diatur ambang batasnya. Gimana? Itu udah mencakup kebutuhan user belum? Iya, terus bagian front end atau UI UX-nya itu akan saya buat mobile friendly dan mudah dipahami karena sesuai dengan tadi request dari klien ya. Karena tadi user kita masih dibilang awam teknologi.
Betul banget. Dan satu lagi, mereka perlu fitur ekspor laporan ke Excel. Ini sempat jadi deal breaker kita sih, tapi saya udah janji memasukkan di paket besar. Wah, biasanya itu masuk ke paket standar ya, tapi karena udah jadi deal breaker dan udah kamu janjikan juga, fitur ini akan kita akomodasi. Ini berarti ada sedikit penyesuaian ya di resource kita. Jadi di mana fitur ini bisa kalian pakai? Bisa, saya akan pakai library export Excel. Formatnya tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan user biar rapi. Ya, lalu bagian UI-nya nanti saya buat tombol download Excel laporannya untuk mempermudah user biar tinggal klik aja. Oke, bagus. Nanti kita akan buat prototipe dasar 3 hari ke depan dengan fokus di input stok dan transaksi. Hesi, tolong buatin review UX-nya ya. Oke, nanti akan saya buatkan briefnya dan akan saya kirimkan via email hari ini. Oke, nanti jika prototipenya udah jadi, terus briefnya udah lengkap, nanti kita langsung ajuin ke CEO ya. Bener banget, nanti Hesi yang bantu sampaikan detail klien ke Bu Faiza. Oke, akan saya bantu sampaikan dengan jelas. Kalau gitu kita kick off proyek ini. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Oke, selamat siang tim. Mari kita mulai pertemuan kita kali ini. Malika, silakan mulai laporannya. Baik Bu Faiza, kami ingin melaporkan rencana awal proyek dari Daisy Craft yang merupakan UMKM kerajinan, dan proyek ini cukup menarik karena bisa menjadi showcase kita di segmen UMKM. Kemudian Hesi, Gavi, dan Dikana akan menyampaikan detailnya. Baik Ibu, saya juga ingin menjelaskan mengenai pain point mereka adalah manajemen stok dan juga penjualan manual. Nah, di sini harus ada sistem web yang mudah diakses dari HP dan UI yang ramah untuk pengguna. Kalau prioritas dari sisi user experience ini, Nah, untuk prioritas dari user experience-nya itu desain minimalis dan alur yang intuitif. Saya sudah menyusun brief untuk UI UX-nya agar navigasinya sederhana dan kami akan fokus pada fungsi inti terlebih dahulu. Oke, kalau dari sisi teknisnya gimana? Jika dari sisi teknis, saya buat dashboard utama, model input transaksi, laporan sederhana, dan notifikasi ketika stok rendah. Saya juga menggunakan framework yang ringan agar performanya lebih baik dan cepat saat diakses melalui HP sesuai dengan kebutuhan dari klien. Oke. Kalau misalnya sistemnya, kira-kira gimana tuh biar gak bingungin orang yang masih awam? tentu saja kami juga memperhatikan hal itu. Jadi kan kami buat fitur ini dirancang sedikit mungkin kliknya. Kemudian penggunaan bahasanya itu kita sesuaikan dengan bahasa sehari-hari pengguna. Keseluruhan proyek ini kami targetkan 3 minggu pengerjaan dan prototipenya sendiri kami targetkan selesai minggu depan. Lalu setelah demo dan mendapatkan feedback dari klien, kami akan masuk ke fase full development berdasarkan penyesuaian ini. Oke, namanya juga bagus ya. Jadinya jangan terlalu teknis, fokus ke solusinya aja dan jangan lupa komunikasi sama klien. Baik Bu, dan saya akan tangani komunikasi dengan klien. Presentasi demo nanti akan kami kemas dengan pendekatan storytelling dengan menyoroti pain points mereka dan bagaimana sistem ini menjadi solusi yang tepat bagi mereka. Kami juga akan memastikan dokumen dan panduan pengguna di proses perjalanan ini. Oke, saya beri lampu hijau ya. Setelah demo, kita kembali dan pastikan semua udah dari feedback di sana. Baik. Selamat siang Kak Farisa, terima kasih sudah hadir di pertemuan kali ini. Hari ini kami ingin menunjukkan prototipe awal sistemnya. Selamat siang semuanya. Oh, saya sudah penasaran banget nih. Oke Kak Farisa, ini dashboard utamanya. Lalu ini ada ringkasan stok, transaksi, dan laporan hariannya. Desain kami ini kita udah buat sederhana. Benar, ini kita berfokuskan pada kemudahan dan kecepatan. Sebentar saya lihat dulu ya. Ini tampilannya clean banget ya. Ini bisa isi data dari HP ya? Betul Kak, jadi kami udah mendesain tampilannya agar mempermudah kakaknya cukup login lewat browser di HP gitu. Jadi sangat praktis untuk mobilitas kakak sehari-hari. Kalau dari input penjualannya gimana? Kira-kira ribet banget atau gimana? Nah, ini tuh nggak ribet sama sekali Kak Farisa. Jadi cukup pilih produk, jumlah, lalu konfirmasi stok, otomatis berkurang dan transaksinya langsung tercatat. Kalau untuk print laporan bulanan yang saya requestin sebelumnya itu udah bisa ya? Bisa Kak, jadi bisa dari situ, itu kami udah sediakan explore Excel di semua laporannya. Nanti kakak bisa download dan juga cetak untuk pembukuan.
Wah, ini udah sesuai harapan saya banget. Saya setuju untuk lanjut tahap ke pengembangan. Oke, terima kasih Kak atas kepercayaannya. Kami akan lanjut ke pengembangan final ya. Estimasi waktunya 2-3 jam. Oke Kak, ditunggu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, selamat siang tim. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk evaluasi proyek ini ya. Silakan bisa dimulai laporannya. Baik, selamat siang Bu Faiza, Hesi, Gevi, dan Divana. Secara keseluruhan, presentasi prototipe ke klien sangat positif. Klien menunjukkan antusiasme yang luar biasa dan kita sudah mendapatkan lampu hijau untuk fase full development. Bagus, saya bangga sekali ya sama kalian ya. Nah, sekarang kita bukan cuma jual sistem ya berarti, tapi juga solusinya. Nah, gimana rasanya kalian membangun proyek ini? Jujur Bu, saya awalnya berpikir fokus utama saya itu hanyalah pada kualitas program saja. Namun saya belajar pentingnya bagaimana komunikasi internal yang baik dan komunikasi kepada klien. Karena semua itu juga krusial. Saya setuju dengan Devi, Bu. Justru masalah terbesarnya itu ada di awal, dimana kita menerjemahkan fitur-fitur yang kompleks itu jadi alur yang sederhana. Kemudian juga kita harus memenuhi keinginan klien yang bisa diakses dari HP. Terus kita juga banyak diskusi soal flow terbaik untuk user yang masih kurang paham teknologi. Betul banget Divana. Dan di sini saya menggunakan teknik storytelling ke klien dan dapat membantu klien memahami solusi yang kami berikan. Kami menunjukkan bagaimana sistem ini dapat mengubah pekerjaan manual mereka menjadi lebih efisien. Seperti yang disampaikan Devi, komunikasi internal juga jadi kunci keberhasilan kita karena masukan dari Hesi dan insight dari Devi dan Divana tentang batasan teknis dan solusinya itu selalu disampaikan dengan lancar. Oke, soft skill itu adalah sama pentingnya dengan hard skill ya. Jadi ini merupakan proyek pembelajaran yang luar biasa. Bagus kan? Terima kasih Bu. Selamat siang Kak Farisa, senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi hari ini. Hari ini kami mau pastikan secara langsung nih kalau sistem manajemen digital itu udah benar-benar sesuai sama kebutuhan kakak. Nah, gimana pengalaman kakak sejauh ini? Ya Kak, kamu puas banget sama sistemnya, benar-benar mudah digunakan dan memudahkan kami dalam memanajemen bisnis. Alhamdulillah senang banget hadirnya. Kami pastikan sistemnya ringan dan juga stabil, apalagi diakses melalui. Iya Kak, benar-benar kemarin tuh fitur-fiturnya mudah banget digunakan. Laporan keuangan Pinocchio, kemudian sistemnya juga real time gitu. Jadi kami tinggal fokus ke hal produksi aja. Ini semua juga berkat feedback dari kakak, jadi kami bisa menyempurnakan sistem ini. Kami senang sistem ini bisa membantu operasional Kakak Farisa. Terima kasih banyak ya semuanya. Sukses terus buat digital kalian, luar biasa banget. Terima kasih.